Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri serta teman-teman finalis Kime on Ideas Competition 2022. Najwa Shihab pernah berkata, hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan, tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan terlebih dahulu, saya Bina Septiana Putri dan rekan saya Ismi Raya Handayani dan Rafitri Navitasari. Cabai jenis Capsinum annum merupakan salah satu komoditas hortikultura bernilai ekonomis tinggi. Permintaan cabai di Indonesia meningkat setiap tahunnya, terutama saat mendekati perayaan hari raya besar. Menurut data BPS 2022, pada Desember 2021, harga komoditas cabai rawit meningkat, sehingga menyebabkan IHBP umum nasional naik sebesar 0,73% dari bulan-bulan sebelumnya. Kenaikan harga cabai disebabkan oleh tidak stabilnya iklim mikro dalam periode La Nina yang berpotensi meningkatkan munculnya hama dan penyakit pada tanaman, serta menurunkan produktivitas tanaman, sehingga menyebabkan terjadinya defisit neraca perdagangan komoditas cabai. Dapat kita lihat pada layar, data BPS Kota Malang pada Februari 2022 terjadi inflasi sebesar 0,18% dengan indeks harga konsumen sebesar 106,59, yang mana salah satu penyebabnya adalah kenaikan harga komoditas cabai rawit. Melalui kebijakan perekonomian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang sejalan dengan Sustainable Development Goals, diharapkan setiap daerah di Indonesia memiliki kecukupan sumber daya manusia yang memiliki skill dan kecakapan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih belum terdistribusi secara merata. Hal ini diperparah dengan rendahnya tingkat literasi digital petani di era Society 5.0. Melihat kompleksnya permasalahan tersebut, maka kami menggagas program pemberdayaan abdi tani dengan mengadopsi teknologi berbasis IoT, berupa aplikasi dan website sebagai platform bagi petani untuk berkomunikasi dengan tim pembina serta mengakses konten edukasi yang terdapat di dalamnya. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil produksi komoditas pertanian, khususnya cabai, dalam budidaya, pengelolaan, dan pemasarannya. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini menggunakan studi kepustakaan, di mana sumber pustaka yang didapatkan berasal dari membaca, menganalisis, serta mengkaitkan informasi dari sumber literatur. Jenis datanya adalah data sekunder yang merupakan data penelitian. Kemudian, data diolah menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi, kemudian mengkomparasi hasilnya berdasarkan metode deskriptif komparatif dan korelasional. Analisis data menggunakan pendekatan induktif, sedangkan sintesis dilakukan dengan menggunakan studi silang antara data dengan teori dan konsep yang relevan. Konsep Society 5.0 pada program Abdi Tani berbasis Regenerative Organic Agriculture atau ROA dengan memanfaatkan Corporate Social Responsibility atau CSR, di mana ROA adalah bentuk adaptasi terhadap teknologi pertanian modern, sedangkan CSR dapat meningkatkan peran swasta dalam sistem pengelolaan pembangunan pertanian. Kemudian alur kerja dari program Abdi Tani diawali dengan perizinan dan koordinasi awal antara kelompok tani dengan pihak fasilitator yang bertujuan untuk memudahkan koordinasi dan persiapan teknis. Selama proses berlangsungnya program, petani diarahkan untuk menggunakan aplikasi Abdi Tani sebagai media pembelajaran dan mempermudah koordinasi dengan tim pemandu lapang. Di awal program, para petani diajak untuk berdiskusi melalui FGD. Petani diarahkan untuk mengikuti proyek pembudidayaan cabai, kemudian dibesarkan di dalam aplikasi Abdi Tani, dan diakhiri dengan evaluasi program. Di mana program yang berjalan ini memerlukan peran aktif dari mahasiswa, kelompok tani, dan dukungan pihak swasta. Tampilan ini merupakan prototipe desain aplikasi dan website dari Abdi Tani.
Adapun fitur-fitur menu pada aplikasi Abdi Tani terdiri dari gabung forum kelompok tani, cari varian benih, video edukasi, hubungi tim pemandu lapang, analisis intensitas penyakit dan pengendalian hama terpadu, survei dan analisis lahan, kemudian kalender tanam, join proyek dan webinar, pemasaran produk, serta forum evaluasi. Adapun langkah-langkah strategis dalam mengimplementasikan program Abdi Tani sebagai platform edukasi dari pemasaran diawali dengan pertama, recognize the problem and find an innovative solution, set the target and goals, social community approach, manage and visualize, benchmarking and activity metrics, serta analisis and evaluation. Adapun analisis manfaat penerapan program Abdi Tani pada pasca pandemi seperti sekarang ini dapat ditinjau dari aspek sosial ekonominya yang berupa memobilisasi bantuan keuangan lokal untuk pemulihan serta aspek kelembagaan berupa perkuat forum terintegrasi untuk mengelola dana masyarakat petani. Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu Abdi Tani merupakan inovasi pemberdayaan yang menerapkan strategi participatory learning action yang dapat meningkatkan kemandirian petani serta pilot project closed loop yang memudahkan petani untuk menghasilkan produk sesuai permintaan pasar. Program Abdi Tani ini mendukung 3 dari 7 poin dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 hingga 2024 yaitu memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah serta meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Program Abdi Tani ini sebagai salah satu tujuan pada SDGs poin 8 dan 12, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Adapun saran yang dapat kami sampaikan yaitu terkait program Abdi Tani ini adalah bagi tim pembina memerlukan kajian lebih dalam terhadap potensi komoditas hortikultura lokal agar pemberian edukasi pada petani dapat berkembang. Sementara itu bagi tim pelaksana pemberdayaan dapat melakukan analisis dari setiap komponen program pelaksanaan Abdi Tani dan dapat membentuk suatu konsep yang mudah diterapkan pada seluruh kalangan masyarakat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.